Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Nah, sepatu hingga kini masih menjadi sebuah barang wajib dalam penampilan seseorang. Seorang wira swasta asli Tanah Dewata merintis bisnis sepatu yang sudah berusia belasan tahun, tidak hanya dikenal di dalam negeri, produknya dilirik hingga mancanegara. Sepatu, walaupun bukan kebutuhan primer, namun mempunyai peluang bisnis yang menggiurkan. Inilah yang jeli dilihat oleh Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Tahun 2003, perempuan asli Pulau Dewata ini mulai menekuni bisnis sepatu. Perjalanan panjang yang tidak mulus untuk membangun usaha sepatu. Namun ketekunannya berbuah manis. Memulai usaha dari nol hingga bisa mencapai omset ratusan juta per bulannya. Sepatu karya Niluh Jelantik memang unik. Berdesain klasik dan menggunakan bahan baku kulit kualitas terbaik, menjadi daya tarik penggemarnya. Bahkan proses pembuatannya pun dibuat langsung dari tangan pengrajin yang begitu terampil membuat pola, hingga menjadi sebuah sepasang sepatu yang siap pakai. Sepasang sepatu dihargai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Jangan khawatir untuk mengeluarkan budget yang cukup besar karena kualitas yang diutamakan dari produk sepatu Niluh Jelantik. Quality come with the price kan, gitu kan. Nah, target kita itu bukan pengkotakan itu target misalnya harus mentarget si A atau si B, enggak. Target kita itu cuma satu. Seorang wanita yang menghargai kakinya, yang menghargai sebuah kualitas, yang menghargai bahwa when you have something beautiful, that it deserve an appreciation gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau memiliki sesuatu yang cantik, yang berkualitas tinggi, ya memang sudah sewajarnya datang dengan sebuah harga. Harga itu sekali lagi relatif. 13 tahun bertahan menggeluti bisnis sepatu tentu bukan hal mudah. Terpaan perkembangan zaman juga tak terelakkan. Jika dulu para pelanggan harus datang ke Bali untuk mendapatkan sepasang sepatu Niluh Jelantik. Namun sejak akhir tahun lalu Niluh Jelantik mulai memasarkan produknya lewat website dengan layanan pengiriman hampir di semua negara. Keputusan ini dia lakukan sebagai strategi pemasaran yang dapat memudahkan para pelanggannya. Ekspansi toko keluar Bali pun dilakukan. 2 toko telah dibuka di Bali dan 1 toko di Jakarta sebagai usaha jemput bola. Pelayanan prima juga mendukung konsep pemasaran yang dilakukan Niluh Jelantik. Tak heran jika bukan hanya pelanggan baru yang didapatkan, namun juga pelanggan setia hingga 3 generasi. Selama si pelanggan itu suka dengan sepatunya dan selama memang masih bisa kita perbaiki, kita akan perbaiki, kita akan percantik. Jika ada beberapa komponen yang memang masih ibaratnya masih kita bisa ganti, tanpa harus membongkar keseluruhan, tanpa harus mengubah struktur sepatu keseluruhan, itu memang gratis. Tapi kalau memang harus membongkar keseluruhan, harus membuka bagian-bagian dari sepatu itu kita akan sampaikan ke mereka. Ongkos yang kita berikan adalah seperti ini, bahan penggantiannya seperti ini, jadi ongkos totalnya seperti ini. Itu kita beritahukan di awal. Jadi tidak ada surprise, tidak ada kejutan. Untuk tetap menggairahkan bisnis UMKM diperlukan peran aktif dari pemerintah, baik dari regulasi dan dukungan pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama. Di hampir semua lini UMKM, mereka untuk tahun ini tidak bisa berkembang. Bahkan dapat dikatakan stagnan. Kalaupun pemerintah sudah menurunkan tingkat suku bunga ya, setelah perlahan sampai sekarang 5%, tetap saja mereka tidak mampu menggerakkan akibat dari daya beli masyarakat yang begitu rendah. Karena itu peran pemerintah pun sangat penting. Tidak hanya bantuan dana dan kemudahan perizinan bagi para pelaku UKM. Pendidikan yang memadai dan kesejahteraan rakyat menjadi poin penting bagi para pengusaha kecil di Indonesia. Gita Natalia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Oke, sekarang udah. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.